Alhamdulillah ya, kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin bila izin Bapak izin. Mudah-mudahan tahun akan datang tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Pesan buat masyarakat Aceh Tamiang, Pak. Ya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah hampir 70%. Ya. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan. Hampir 50% lah. Hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Saya sangat bangga. Terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya. Mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Halo, apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai agenda resmi hingga momen menarik di balik kunjungan kerjanya. Bersama saya, Sevanya Sarah. Langsung saja, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pemulihan pasca bencana banjir di wilayah Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebagian besar warga terdampak telah keluar dari tenda dan menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah juga mempercepat pembangunan ratusan rumah permanen, sekaligus mendorong kebangkitan aktivitas ekonomi dan pemulihan sosial masyarakat, termasuk anak-anak yang kembali beraktivitas dan menerima program makan bergizi. Pemulihan pasca bencana di Aceh berlangsung cepat. Presiden Prabowo menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berjalan normal. Seluruh warga yang sebelumnya tinggal di tenda sudah berpindah ke hunian sementara maupun hunian tetap. Infrastruktur distrik juga hampir seluruhnya pulih dengan hanya tersisa beberapa desa yang masih membutuhkan akses tambahan bantuan. Pemerintah pusat bersama aparat TNI, Polri, BNPB, Kementerian Teknis, serta pemerintah daerah bekerja terpadu mempercepat proses pemulihan di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Sejalan dengan itu, pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak terus berjalan. Di Aceh Utara, sebanyak 104 kepala keluarga telah menempati kompleks hunian tetap yang dilengkapi fasilitas dasar dan lingkungan tertata. Kawasan ini memiliki jalan berpaving, drainase, balai pertemuan, serta masjid. Setiap rumah dilengkapi listrik, pompa air, serta interior lengkap, mulai dari kursi tamu, meja makan, televisi, hingga perlengkapan kamar tidur dan dapur. Hunian ini dibangun agar masyarakat dapat kembali tinggal dengan aman dan nyaman setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Meskipun ini hari raya, kami atur untuk yang beragama Islam ini bisa libur beberapa hari, tapi digantikan oleh personel yang Nasrani. Selain hunian yang telah ditempati, pembangunan rumah permanen juga terus diperluas. Sebanyak 365 hunian tetap melalui skema bangun kembali di lokasi terdampak disiapkan di sejumlah wilayah Aceh.
Puluhan unit sedang dibangun di 3 kecamatan di Kabupaten Biren, sementara rumah contoh telah selesai sebagai gambaran desain bagi masyarakat. Hunian ini terdiri atas ruang utama, 2 kamar, dan kamar mandi dengan pencahayaan lampu LED. Pemerintah juga melakukan pendampingan langsung kepada warga serta mempercepat proses pembangunan agar masyarakat segera kembali menempati rumah permanen. Saya sih senang, ya, huniannya lumayan bagus, ya, kamarnya juga luas. Kalau ini punya adik saya, itu punya bapak saya, satu lagi punya adik saya juga. Terima kasih buat BNPB yang telah membangun hunian Huntap buat kami. Di tengah pembangunan hunian, bantuan logistik dan dukungan kebutuhan dasar tetap diberikan. BNPB bersama kementerian dan pemerintah daerah memastikan penanganan darurat hingga pemulihan berjalan tanpa jeda. Personel tetap disiagakan, termasuk saat hari raya, dengan pengaturan giliran petugas agar pendampingan kepada masyarakat tetap berlangsung. Bantuan sembako dan fasilitas pendukung terus disalurkan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan kondisi hunian turut diikuti kebangkitan aktivitas ekonomi masyarakat. Di Aceh Tamiang, kawasan pusat kota kembali ramai menjelang Lebaran. Warga memadati lokasi penjualan takjil dan toko pakaian. Pedagang makanan dan minuman mulai memperoleh pendapatan harian yang meningkat selama Ramadan. Warung kopi dan usaha kecil kembali dikunjungi pelanggan, termasuk relawan yang sebelumnya terlibat dalam penanganan bencana. Keramaian ini menunjukkan roda ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali. Kehidupan habis setelah banjir di Aceh Tamiang terasa sulit, tapi karena ada beberapa datang relawan dari Akpol, SPDN, sama TNI, alhamdulillah orang itu banyak singgah di kedai saya dan Sudah 2 minggu Bang. setelah banjir. Waktu ada relawan dengan TNI, alhamdulillah dapat bersih 1 juta. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Siapa? Rp50.000. Pemulihan juga terlihat dari kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah anak di Aceh Tamiang yang sebelumnya terdampak banjir mengikuti kegiatan hiburan dan kuis. Mereka tampak antusias dan kembali ceria. Anak-anak juga menyebut program makan bergizi gratis menjadi salah satu yang paling disukai. Menu yang diterima mencakup lauk daging, ayam, dan sapi, sayuran, serta buah seperti anggur, apel, dan pisang dengan porsi yang dinilai cukup. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan psikologis anak-anak setelah bencana. Ini lagi. Ampun. Di tengah proses pemulihan ini, Presiden Prabowo juga melaksanakan sholat Idul Fitri bersama masyarakat di Aceh Tamiang. Ribuan jemaah memadati masjid dan menyambut kedatangan Presiden dengan lantunan takbir. Kehadiran pemerintah pusat di lokasi menjadi bagian dari pemantauan langsung terhadap kondisi masyarakat pasca bencana, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan hingga masyarakat kembali menjalani kehidupan normal. Menteri Dalam Negeri mengungkap skema work from home atau WFH 1 hari sepekan segera diumumkan. Simak laporannya usai jeda. Yang satu ini tetaplah bersama kami di Jendela Istana.